Perkenalkan, nama saya Abid Sinalailayam, NIMP 2116001. Saya mahasiswa dari Stikes Geraha Edukasi Makassar, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang lembaga pemberantasan korupsi di Singapura dan di Cina. Oleh karena itu, langkah pertama yang akan saya jelaskan yaitu gambaran umum di Singapura. Singapura adalah sebuah negara atau kota dengan luas wilayah 239 mili persegi. Oleh karena itu, Singapura terletak di wilayah Asia Tenggara, tempatnya di penghujung Semenanjung Malaysia. Di sini berbatasan dengan jarak Malaysia dan Kepulauan Riau. Gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Singapura. Yang pertama adalah menurut Political and Economic Risk Consultancy, Singapura menduduki peringkat kelima dunia negara terbersih dari korupsi. Yang kedua adalah pemberantasan korupsi di Singapura berawal dari kegagalan bagian-bagian anti korupsi kepolisian Singapura. Yang ketiga adalah gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu People's Action Party di bawah pimpinan Lee Kuan Yew yang berkuasa pada tahun 1959. Dan yang keempat adalah pengesahan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, The Prevention of Corruption, yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama The Corruption. Contoh kasus yang ada di Singapura adalah yang pertama adalah korupsi yang dilakukan Departemen Bea Cukai yang meluas pada tahun 1950-an. Yang kedua adalah korupsi dalam departemen ini dapat membentuk adanya uang polisian demi pelayanan yang cepat atau perizinan untuk menunjukkan barang-barang ilegal, penyeluduhan barang kena pajak untuk bisa masuk ke Singapura dengan membayar pajak yang lebih sedikit daripada yang seharusnya dan bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pemberantasan korupsi di Singapura. Yang pertama adalah adanya political will yang tertinggi dari pemerintah Singapura untuk memberantaskan korupsi. Yang kedua adalah kuatnya hukum, terutama peraturan mengenai anti korupsi. Dan yang ketiga adalah adanya hukuman yang berat bagi para koruptor. Yang keempat adalah adanya pendidikan anti korupsi. Yang kelima adalah adanya analisis mengenai metode kerja. Yang keenam adalah adanya deklarasi aset dan intervensi. Yang ketujuh adalah larangan menerima hadiah. Kemudian yang berikut adalah gambaran umum di Cina. Yang pertama adalah Republik Rakyat Cina, Sanggua Renmin Konghenggual adalah negara terbesar di Asia dengan penduduk terbanyak di dunia. Dan yang kedua adalah Cina adalah negara memiliki multietnik dengan suku Han mendominasi hampir seluruh bagian Cina kecuali di Tibet dan Fujian. Kemudian yang ketiga adalah Cina adalah negara sosialisasi dominasi atau disebut atau dikenal dengan Partai Komunis Cina. Kemudian yang berikut adalah gambaran umum dan sejarah pemberantasan korupsi di Cina. Yang pertama adalah korupsi ada sejak zaman dinasti Zhou pada tahun 1027 sampai
771 sebelum Masehi. Yang kedua adalah periode revolusi nasional dan peperangan antar wilayah penyusul berdirinya Republik Rakyat Cina pada tahun 1911 juga tidak luput dari korupsi. Kemudian yang ketiga adalah korupsi juga menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kuomintang, sebuah partai nasionalis yang didirikan oleh Sun Yat-sen dalam Perang Saudara tahun 1949. Yang berikut adalah sejak tahun 1998 kerugian negara dilibatkan KKN mencapai 13% sampai 16% dari GDP Cina. Di sini faktor yang mempengaruhi adalah sistem pemerintahan yang otoriter, dan yang kedua adalah adanya tradisi guaxi atau yang dikenal dengan koneksi. Yang ketiga adalah adanya reformasi ekonomi, dan yang keempat adalah adanya perdebatan mengenai usulan pembebasan koruptor.